Bab 1101 maka aku akan membantumu mengembangkan pengetahuanmu. Feng Shaokun menjadi semakin tertekan. Mereka berdua telah bertarung selama 4 hingga 5 menit. Dia menyerang dengan ganas, sementara lawannya terus menghindar tanpa henti. Sampai saat ini, dia bahkan belum menyentuh sudut pakaian pihak lainnya. Kalian masih mau bertarung? Kenapa bersembunyi? Dia berhenti menyerang dan memelototi Ye Feng dengan marah. Ye Feng masih memegang satu tangan di belakang punggungnya. Aku memberimu kesempatan untuk pamer, karena begitu aku menyerang, kau tak akan punya kesempatan untuk menyerang. Feng Shaokun langsung marah. Jangan menyombongkan diri. Kalau kamu punya nyali, lawan saja. Aku ingin lihat bagaimana aku tidak punya kesempatan untuk melawan. Katanya sambil menerkam ke arah Ye Feng lagi. Ye Feng tidak mundur kali ini. Ia hanya tersenyum tipis. Kalau begitu aku akan membantumu memperluas wawasanmu. Pada saat ini, Feng Shaokun menendang pipi kirinya dengan kuat. Tangan kiri Ye Feng masih berada di belakang punggungnya. Tangan kanannya dengan cepat terulur dan meraih pergelangan kakinya. Ketika Feng Shaokun melihat adegan ini, secerca ejekan melintas di wajahnya. Seberapa kuat tendangannya? Beratnya setidaknya beberapa ratus kilogram, cukup untuk mematahkan batang pohon setebal lengan. Orang ini berani menangkapnya dengan tangan kosong. Dia cuma cari mati. Akan tetapi, adegan berikutnya membuatnya tercengang. Saat tendangannya yang kuat mendarat di tangan Ye Feng, rasanya seperti ia telah menendang pelat baja, dan serangannya pun terhenti tiba-tiba. Dia terkejut dan langsung ingin menarik kakinya. Namun, Ye Feng tidak memberinya kesempatan ini. Ia mengubah telapak tangannya menjadi genggaman, meraih pergelangan kakinya, dan menekannya. Feng Shaokun hanya merasakan suatu kekuatan yang beratnya lebih dari 1000 pon menekannya, dan kaki lainnya langsung berlutut di tanah. Reaksinya cukup cepat dan dia hendak melompat saat itu juga. Namun, pada saat ini, kekuatan Ye Feng kembali meledak, dan ia langsung mengangkatnya. Feng Shaokun tercengang oleh kekuatan lawannya. Ia tidak menyangka tubuh selemah itu bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan. Namun, ia hanya panik sesaat. Ia segera tenang. Kakinya yang lain menginjak wajah Ye Feng, dan ia ingin membalikkan keadaan. Ye Feng tampak kagum. Terlihat bahwa kemampuan bertarung Feng Shaokun jelas bukan hanya untuk pamer. Ia telah mengerahkan banyak upaya dalam hal ini. Terlebih lagi, ia memiliki banyak pengalaman bertempur. Jelaslah bahwa ia sering bertarung dengan orang lain. Ia 100 kali lebih kuat daripada para master yang reputasinya tak pantas. Tetapi itu semua, di mata Ye Feng, hanya perbedaan antara 0 poin dan 10 poin. Tepat saat kaki Feng Shaokun hendak mendarat, Ye Feng tiba-tiba melepaskan kaki satunya, lalu mengubahnya menjadi kepalan tangan dan meninju kakinya. Pukulannya tidak tampak kuat, tetapi tubuh Feng Shaokun terlempar seperti bola meriam. Bang! Feng Shaokun terpental sejauh 3 hingga 4 meter sebelum ia jatuh dengan keras ke tanah, menimbulkan awan debu besar. Penonton tercengang. Sial, ini. Apa yang terjadi? Apa ada di antara kalian yang melihatnya dengan jelas? Benar, Tuan Muda Kun jelas-jelas yang menyerang tadi, dan Ye Feng terpaksa sampai tidak bisa membalas. Bagaimana dia bisa terbunuh begitu cepat? Saya juga tidak melihatnya dengan jelas. Mereka bertarung terlalu cepat. Lagi pula, Tuan Ye hanya menggunakan satu tangan dari awal sampai akhir. Dia mengalahkan Tuan Muda Kun dengan satu tangan. Apa kau harus melebih-lebihkannya? Tuan Ye, bukan hanya kemampuan balapmu yang luar biasa, tapi kemampuan bertarungmu juga sangat mengerikan. Ini tidak bisa lagi disebut jenius. Dia hanyalah monster. Semua orang terkejut dengan hasil yang tiba-tiba ini. Sebelum ini, Feng Shaokun telah mempertahankan sikap mendominasi ini sementara Ye Feng terpaksa mundur. Siapakah yang mengira bahwa dalam sekejap mata, situasinya akan terbalik? Aksi blok, tangkap, tekan, lempar, dan pukulan terakhir Ye Feng bisa dibilang dilakukan sekaligus, dan sangat cepat. Selain dia dan Feng Shaokun, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Mereka hanya melihat Ye Feng mengalahkan Feng Shaokun dengan satu tangan. Dampak semacam ini sungguh tak ada bandingannya. Feng Shaokun bangkit dari tanah dengan wajah penuh debu dan tanah. Ia menatap Ye Feng dengan kaget. Ia hanya sedikit mati rasa di telapak kakinya, tetapi tidak mengalami cedera serius. Ia tahu betul bahwa pihak lain telah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, kakinya mungkin akan lumpuh. Hal ini membuatnya semakin terkejut. Keterampilan bertarungnya dilatih oleh instruktur senior pasukan khusus, dan ia telah mengasahnya melalui banyak pertempuran sungguhan. Ia jelas bukan pemain sandiwara yang tak berguna. Namun kini, ia justru diremukkan oleh pihak lain semudah meremukkan rumput kering dan kayu lapuk. Rasanya seperti orang dewasa sedang menggoda anak kecil. Balapan dan bertarung adalah dua keterampilan yang paling dibanggakannya, tetapi sekarang ia telah dikalahkan oleh lawannya, dan perbedaan kekuatannya begitu besar.
Rasa kekalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya membuncah dalam hatinya. Aku mengaku kalah. Dia menggertakkan giginya dan mengucapkan kata-kata ini. Meskipun ia tidak terluka dan masih memiliki kekuatan untuk bertarung, ia tahu betul bahwa ada jurang pemisah yang besar di antara mereka berdua. Bahkan jika ia terus mengganggunya, itu tidak akan berarti apa-apa. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, seluruh pribadinya menjadi putus asa. Harga diri dan martabat yang ia pegang teguh selama bertahun-tahun kini dihancurkan oleh seorang pria yang lebih muda darinya. Seluruh keyakinannya pun mulai runtuh. Zhuang Xiaojiao ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejeknya dan membiarkan dia, yang biasanya sombong di depannya, merasakan perlakuan kasar. Namun, ketika melihat ekspresi sedihnya, ia langsung mengurungkan niatnya. Kakak Shaokun, kamu baik-baik saja. Feng Shaokun tertawa getir. Aku baik-baik saja. Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa dalam urusan militer. Kekalahan tetaplah kekalahan. Selama aku berusaha keras meningkatkan kekuatanku, cepat atau lambat aku akan mendapatkannya kembali. Saat itu, Zhuang Xiaojiao berkata pelan, aku khawatir kau tidak akan punya kesempatan. Dia pernah dikepung oleh lebih dari 200 anggota geng Cheoxin dan masih aman dan sehat. Feng Shaokun membelalakkan matanya tak percaya. Apa katamu? Zhuang Xiaojiao mulai memamerkan prestasi Ye Feng kepadanya seakan-akan dia sedang mempersembahkan sebuah harta karun. Selain itu, dia tidak hanya kuat dalam seni bela diri. Dia juga tahu cara menilai batu permata mentah. Sebelumnya, dia menghasilkan ratusan juta di konvensi perjudian batu. Keahlian medisnya juga sangat bagus. Kamu juga tahu penyakitku. Banyak dokter terkenal di dalam dan luar negeri yang tak berdaya. Sekarang, aku hampir sembuh berkat beliau. Keahlian berjudinya juga luar biasa. Dia baru saja pergi ke Gambling City beberapa waktu lalu dan berhasil mencapai final turnamen Gambling King. Jika dia tidak mengundurkan diri di saat-saat terakhir, Gambling King pasti sudah menjadi miliknya. Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, Feng Shaokun telah memuntahkan seteguk darah. Zhuang Xiaojiao terkejut. Ia bergegas menghampirinya. Kakak Shaokun, kau baik-baik saja. Niat awalnya adalah untuk memberitahu perbedaan kekuatan antara dirinya dan Ye Feng, tetapi ia tidak menyangka daya tahan mental saudara Shaokun begitu lemah. Ia bahkan muntah darah akibat pukulan itu. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Di satu sisi, mereka terkejut dengan rekor pertempuran Ye Feng yang luar biasa, di sisi lain, mereka terkejut karena Feng Shaokun begitu marah hingga ia memuntahkan darah. Bukankah ini terlalu ajaib? Bab 1102 Apakah kau benar-benar ingin mengakui aku sebagai gurumu? Feng Shaokun melambai pada Zhuang Xiaojiao. Aku baik-baik saja, Xiaojiao. Terima kasih. Zhuang Xiaojiao tercengang. Hah. Dia sudah membuatnya marah sampai muntah darah, namun dia masih berterima kasih padanya. Mungkinkah otaknya juga rusak karena marah? Faktanya, dia tidak tahu bahwa sebelum dia menceritakan tentang prestasi gemilang Ye Feng, Feng Shaokun sebenarnya berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Karena Ye Feng telah memberinya pukulan telak, ia merasakan sesak di dadanya. Jika ia tidak bisa mengembuskannya tepat waktu, ia mungkin akan terjebak di sini. Akan sangat berbahaya jika berlarut-larut. Tetapi ketika dia memberitahunya tentang catatan pertempuran Ye Feng, hati Feng Shaokun tiba-tiba menjadi jernih. Karena dia menemukan bahwa orang yang mengalahkannya bukanlah manusia sama sekali. Berdasarkan hasil pertempuran Ye Feng yang luar biasa, ia tidak bisa dipandang dari sudut pandang orang biasa. Ia hanya bisa dipandang dari sudut pandang seorang dewa. Jika dia dikalahkan, tentu hal itu akan membuatnya sangat tidak nyaman. Tapi jika ia dikalahkan oleh dewa, apa yang perlu disesali? Sebaliknya, itu adalah suatu kehormatan. Karena dia sudah mengetahuinya, dia berhasil mengeluarkan seteguk darah yang tersangkut di jantungnya. Saat ini, dia hanya merasakan seluruh tubuhnya rileks dan sangat nyaman. Tiba-tiba, dia berjalan di depan Ye Feng dengan langkah besar, menatapnya. Zhuang Xiaojiao terkejut. Ia mengira pria itu akan terus menyusahkan Ye Feng, dan ia ingin menghentikannya. Pada saat ini, Feng Shaokun tiba-tiba berlutut di tanah. Tuan Ye, Anda adalah guru agung yang selama ini saya cari. Terimalah saya sebagai murid Anda. Semua orang yang hadir hampir muntah darah. Ini, apa-apaan ini? Tuan Muda Kun benar-benar ingin menjadikan Ye Feng sebagai gurunya. Apa-apaan ini? Tidak bisakah kau melihatnya? Dia yakin dengan kekuatan Tuan Ye. Benar sekali. Kekuatan yang ditunjukkan Tuan Ye hari ini sungguh tak terbayangkan. Kau tidak dengar apa yang dikatakan wanita cantik itu. Tuan Ye masih punya banyak keahlian luar biasa yang belum ia tunjukkan. Bisa mengangkatnya sebagai gurunya, sungguh keuntungan besar. Apakah menurutmu Tuan Ye ini dewa? Bagaimana mungkin manusia biasa punya begitu banyak keahlian?
Meskipun dia bukan makhluk abadi, dia tidak terlalu jauh dari itu. Setidaknya, dia seorang jenius yang sulit ditemukan dalam 1000 tahun. Tuan Muda Kun sebelumnya ingin mengangkatnya sebagai murid. Aku tidak menyangka dia akan benar-benar mengangkatnya sebagai gurunya sekarang. Semua orang sudah terlalu terkejut malam ini. Sekarang setelah melihat Feng Shaokun menjadi muridnya, mereka sama sekali tidak terkejut. Sebaliknya, mereka merasa itu wajar saja. Kalau saja mereka tidak masih punya kesadaran diri dan tahu bahwa mereka tidak layak, mereka pun pasti ingin maju dan mengangkatnya sebagai tuan. Zhuang Xiaojiao memandang Feng Shaokun dengan ekspresi aneh, lalu ke Ye Feng. Bukankah ini terlalu tak terduga? Kakak Shaokun benar-benar ingin menjadikan orang ini sebagai gurunya. Hahaha, ini terlalu lucu. Ye Feng menatap Feng Shaokun dengan muram. Kamu sakit. Apa otakmu terluka? Feng Shaokun menggelengkan kepalanya cepat-cepat. Tidak, aku sangat berpikiran jernih. Aku hanya ingin menjadi muridmu. Ye Feng memutar matanya. Tapi aku tidak punya apa-apa untuk diajarkan padamu. Feng Shaokun menggelengkan kepalanya. Kau bohong. Kau jago balapan dan jago bertarung. Kudengar dari Xiao Jiao, kamu masih punya banyak keahlian. Ajari aku sedikit saja, aku bisa berlatih untuk waktu yang lama. Tapi aku tidak pernah menerima murid. Bagus. Aku akan menjadi murid pertamamu. Nanti, kalau ada pekerjaan kotor atau melelahkan, serahkan saja padaku. Aku tidak keberatan. Tapi kamu lebih tua dariku. Ada hierarki dalam mempelajari Dao. Kamu lebih kuat dariku dalam segala hal. Ini tidak ada hubungannya dengan usia. Guru, terimalah salamku. Feng Shaokun tidak memberinya kesempatan untuk menolak dan langsung membenturkan kepalanya ke tanah. Ye Feng cepat-cepat menghindar. Aku tidak bilang akan menerimamu. Cepat bangun. Feng Shaokun sangat keras kepala. Tidak, kalau kau tidak menerimaku sebagai muridmu, aku tidak akan bangun bahkan jika kau memukulku sampai mati. Ye Feng menatapnya dengan dingin. Karena kau ingin berlutut, berlututlah. Itu tidak ada hubungannya denganku. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan pergi. Feng Shaokun tiba-tiba memeluk kakinya, ingus dan air mata mengalir di wajahnya. Tuan, jangan pergi. Tolong bawa saya masuk. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Tuan Muda Kun, yang selalu memiliki citra luhur di hadapan mereka, benar-benar punya waktu untuk bertindak tanpa malu-malu. Ini hanya menumbangkan pandangan dunia mereka. Ye Feng semakin mengerutkan kening. Ia hendak melanjutkan penolakannya. Pada saat ini, Zhuang Xiaoku tiba-tiba berjalan mendekat dan mencondongkan tubuh ke telinganya. Kurasa kau harus membawanya masuk. Itu akan sangat bermanfaat bagimu karena, kekuatan keluarga mereka tidak jauh lebih lemah dari kita. Ketika Ye Feng mendengar ini, dia terkejut. Dia sedikit memahami latar belakang keluarga Zhuang Xiaoqiao. Zhuang Xiaoqiao jelas berada di puncak kejayaan Tiongkok. Dan keluarga Feng Shaokun tidak jauh lebih lemah dari keluarga Zhuang. Tidak perlu menyinggung keberadaan seperti itu meskipun dia tidak berteman dengannya. Dia merenung sejenak, lalu menoleh ke arah Feng Shaokun. Apakah kau benar-benar ingin menjadi muridku? Bab 1103 Guru, mohon terimalah salamku. Mendengar pertanyaan Ye Feng, Feng Shaokun buru-buru mengangguk, ya. Ye Feng menatapnya dengan tenang. Kau harus berpikir matang-matang. Begitu kau mengakui aku sebagai gurumu, kau tak boleh mengakui siapapun. Dan kalian harus mematuhi aturan sekte saya. Jika kalian melanggarnya, kalian akan dihukum berat. Feng Shaokun sangat gembira. Guru, jangan khawatir. Guru sehari saja sudah seperti ayah seumur hidup. Mulai sekarang, Anda akan seperti ayah saya. Wajah Ye Feng berkedut. Pria ini sepertinya berusia 30-an, kan? Dia baru 21 tahun, iya. Dari mana datangnya anak setua itu? Feng Shaokun takut dia akan mengingkari janjinya, jadi dia buru-buru berkata, Tuan, terimalah salamku. Setelah berkata demikian, dia membenturkan kepalanya ke tanah. Orang-orang di sekitar menyaksikan kejadian ini dengan mata kepala mereka sendiri dan sangat terkejut. Sialan, Tuan Muda Kun benar-benar mengakui seorang guru. Kudengar latar belakang keluarga Tuan Muda Kun sangat kuat. Setelah menerima murid seperti itu, kekuatan Ye Feng akan meningkat pesat. Dia sudah sangat kuat, oke. Setidaknya di Yang Cheng, tidak ada yang berani memprovokasi dia, kan? Itu belum tentu benar. Kalau mereka pebisnis, tentu saja tidak akan ada yang berani memprovokasi dia. Namun, kalau yang memprovokasi adalah pewaris generasi kedua, kekuatannya tidak akan cukup. Benar. Dengan Feng Shaokun sebagai muridnya, bahkan generasi kedua pun tidak akan berani memprovokasinya. Ya, Feng Shaokun masih sangat bergengsi di antara orang-orang itu. Bagi banyak orang yang mencintai balapan, pertimbangan sesulit itu tidak ada. Malah,
mereka lebih iri pada Feng Shaokun. Aku iri sekali dia bisa mengakui Dewa Feng sebagai gurunya. Aku juga ingin menjadikan Dewa Feng sebagai guruku. Tidak bisakah kau lihat bahwa Dewa Feng bahkan tidak mau menerimamu sebagai muridnya? Dengan bakatmu, kau bahkan tidak punya hak untuk membersihkan toilet orang lain. Asalkan saya bisa mendengarkan ajarannya dari dekat, saya pun rela menggosok toilet. Kamu nggak tahu malu. Berapa umur Dewa Feng? Kamu bilang dia orang tua. Yang tua, ini bentuk penghormatan, ya. Rasa hormatku pada Dewa Feng bagaikan sungai yang deras. Feng Shaokun telah berhasil menjadi murid Ye Feng. Ia begitu bahagia hingga sudut mulutnya hampir mencapai telinganya. Guru, apa yang akan Anda ajarkan pertama kali? Ye Feng menatapnya dengan jijik. Apakah menurutmu kau memenuhi syarat untuk aku ajari sekarang? Feng Shaokun tertegun. Kalau begitu, maksud Tuan. Ye Feng merenung sejenak sebelum menjentikkan jarinya. Feng Shaokun bertanya-tanya apa maksudnya ketika dia melihat beberapa sosok berjalan keluar dari malam. Orang-orang ini semua memancarkan aura berdarah. Sekali lihat, orang bisa tahu mereka kejam, menjilati darah di pisau mereka. Mereka mungkin pernah membunuh seseorang sebelumnya. Orang-orang ini adalah mantan anggota aliansi pembunuh Sirius. Mereka telah tiba di Yangcheng sebelum Ye Feng. Mereka bersembunyi dalam kegelapan selama periode ini. Ketika para penonton melihat sekelompok orang ini, mereka semua mundur ketakutan. Di bawah pimpinan Arthur, anggota aliansi pembunuh Sirius tunduk pada Ye Feng. Semenjak mereka memutuskan untuk mengikrarkan kesetiaan kepada Ye Feng, orang-orang yang tidak patuh dan kejam ini mulai memanggil Ye Feng dengan sebutan Tuan. Ye Feng sebenarnya menolaknya sejak awal. Ia merasa sapaan seperti ini terlalu canggung. Akan tetapi mereka tetap mendesaknya berulang kali, sehingga dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Arthur, kuserahkan anak ini padamu. Kalau dia tidak berganti kulit 3 lapis dalam sebulan, aku akan menuntut pertanggungjawabanmu, kata Ye Feng kepada Arthur sambil menunjuk Feng Shaokun. Baik, Tuan, jawab Arthur dengan hormat dan menatap Feng Shaokun dengan tatapan jahat. Feng Shaokun langsung menggigil. Ia segera meraih lengan Ye Feng. Tuan, bolehkah saya ikut dengan Anda? Mereka. Ye Feng menepuk bahunya. Asalkan kamu lulus ujian Arthur, kamu akan memenuhi syarat untuk belajar dariku. Jangan khawatir, dia sangat lembut. Feng Shaokun ingin bicara lebih banyak, tetapi Arthur menghampirinya dan menarik kerahnya. Jangan khawatir, aku orangnya lembut. Saat dia berbicara, dia tidak peduli dengan perjuangan Feng Shaokun dan langsung menyeretnya kembali ke dalam kegelapan. Guru, selamatkan aku. Teriakan minta tolong Feng Shaokun terdengar dari kejauhan. Kedengarannya begitu memilukan. Semua orang yang hadir begitu ketakutan hingga wajah mereka memucat. Mereka menatap kegelapan dengan bingung. Pria besar itu. Mungkinkah dia punya fetis khusus? Tuan Muda Kun sedang dalam masalah sekarang. Apakah Tuan Muda Kun akan berubah jadi cewek? Tidak, dia kekasih idamanku. Tidak apa-apa. Tuan Muda Kun sudah berubah jadi brengsek, tapi kau masih punya aku, kan? Kamu. Sebaiknya aku cari anjing. Ngomong-ngomong, orang-orang itu serem banget. Rasanya aku mau kencing kalau mereka ngeliat aku. Ya, orang-orang itu pasti pernah membunuh sebelumnya. Niat membunuh di tubuh mereka terlalu kuat. Dari mana Tuan Ye mendapatkan sekelompok orang seperti itu? Ini terlalu mengerikan. Siapa Tuan Ye? Bukankah mudah menemukan beberapa pengawal? Apa kau tidak mendengar mereka memanggil Tuan Ye, Master? Mereka bukan pengawal biasa. Pokoknya, kita hanya perlu ingat satu hal. Kita tidak boleh memprovokasi Tuan Ye. Kembalilah dan beritahu keluarga kita. Benar sekali. Menyinggung Tuan Ye sama saja dengan mencari kematian. Ye Feng tidak peduli dengan apa yang dibicarakan orang-orang ini dan pergi bersama Zhuang Xiaojiao. Selamat kepada host karena telah menyelesaikan navigasi, hadiah sistem, kepemilikan perusahaan perdagangan Fengsheng, senilai 7,5 miliar. Mendengar imbalan sistem tersebut, Ye Feng sangat puas. Ia tidak memiliki perusahaan dagang di bawahnya. Ia bisa menutupi kekurangan ini. Sekarang, kerajaan bisnisnya semakin membesar. Sebagian besar industri di Zhonghai telah mulai berkembang ke Yangcheng. Sekarang Yangcheng adalah wilayahnya, industri-industri ini seharusnya berkembang sangat pesat. Kemudian, dengan Yangcheng sebagai batu loncatan, mereka akan menyebar ke seluruh provinsi Guangdong Selatan. Selama tidak ada masalah strategis besar, dalam beberapa tahun, seluruh Guangdong Selatan akan berada di bawah kendali keluarga Ye. Semakin ia memikirkannya, semakin bersemangat ia. Akhirnya, ia bahkan mulai menyenandungkan sebuah lagu. Zhuang Xiaojiao, yang duduk di kursi penumpang depan, menatapnya dengan rasa ingin tahu. Kau tersenyum begitu menyedihkan. Apa kau sedang memikirkan seorang wanita cantik?
Bab 1104 bunga ini bukan bunga itu. Setelah bunga ini mekar, semua bunga akan mati. Baru saat itulah Ye Feng tersadar. Ia langsung menunjukkan senyum nakal. Benar, aku hanya memikirkanmu. Wajah cantik Zhuang Xiaojiao sedikit memerah. Ia memelototinya. Hanya hantu yang akan percaya padamu. Tindakan genitnya sungguh menggoda. Hati Ye Feng menghangat. Xiaojiao. Zhuang Xiaojiao berbalik. Hah? Kenapa kau tidak menjadikanku gurumu juga? Ye Feng menyeringai jahat. Kenapa aku harus mengakuimu sebagai guruku? Aku tidak berencana belajar kungfu darimu, aku juga tidak berencana belajar balap darimu. Zhuang Xiaojiao cemberut dengan jijik. Selain itu, aku tahu hal-hal lain. Ye Feng terus membimbingnya dengan sabar. Ceritakan saja. Kalau aku tertarik, aku bisa mempertimbangkannya. Zhuang Xiaojiao meletakkan kedua kaki kecilnya di depan dan menggoyangkannya. Aku juga akan, akar pohon tua. Apa itu akar pohon tua? Menyenangkan, kan? Akar pohon tua. Itu teknik merangkai bunga. Seru banget. Rangkaian bunga. Apa gunanya? Bunga ini bukan bunga itu. Setelah bunga ini mekar, 100 bunga lainnya akan mati. Bunga ini bisa membunuh orang sampai mereka membuang baju sirah mereka. Sangat kuat. Kalau begitu ajari aku sekarang. Di sini kurang nyaman. Kita perlu cari tempat yang tenang dan sepi. Tatapan mata Ye Feng mengamati kakinya, ekspresi jahatnya terlihat jelas. Zhuang Xiaojiao langsung waspada. Tunggu sebentar. Sambil berkata demikian, dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan memasukkan kata kunci, akar pohon tua, ke dalam mesin pencari. Lalu, matanya melebar. Ye Feng, aku akan membunuhmu. Ye Feng membawa Zhuang Xiaojiao untuk makan sesuatu sebelum mengirimnya kembali ke kediamannya. Dia baru kembali ketika melihat wanita itu pergi dengan enggan. Saat makan malam, Zhuang Xiaojiao akhirnya mengungkapkan identitas Feng Shaokun kepadanya setelah ditanyai berulang kali. Ternyata anak itu berasal dari Akademi Militer Provinsi Jiangsu. Identitas dan pangkat ayahnya dirahasiakan, dan Zhuang Xiaojiao menolak untuk mengungkapkannya apapun yang terjadi. Dia hanya memberitahunya secara samar bahwa itu adalah jenis keberadaan yang dapat mengguncang Provinsi Jiangsu 3 kali dengan hentakan kakinya. Feng Shaokun adalah pembuat onar. Ia sering memimpin sekelompok pewaris generasi kedua dan ketiga untuk membuat masalah di mana-mana. Ayahnya pasti sangat kesal padanya sehingga dia melemparkannya ke Guangdong Selatan. Sebenarnya, Ye Feng lebih memperhatikan 3 kata, Provinsi Jiangsu, karena lokasi harta karun yang ditunjukkan oleh peta harta karun rahasia Raja Siang berada di Provinsi Jiangsu. Mungkin dia masih bisa menggunakan muridnya ini saat dia pergi mencari harta rahasia Raja Siang di masa depan. Saat dia tengah berpikir, dia tiba-tiba menerima telepon dari Fatichu. Ketika melihat ide penelepon, ia tertegun sejenak. Sejak datang ke Yangcheng, ia sudah lama tidak menghubungi Fatichu. Ia tidak tahu mengapa ia menelepon. Hei, gendut, ada apa? Dia punya kesan yang baik tentang satu-satunya teman baiknya di universitas. Sebelum ia memperoleh sistem itu, hampir tidak ada seorang pun di sekolah yang mau memperhatikannya karena latar belakang keluarganya yang miskin. Namun, Fatichu adalah pengecualian. Dia sering membantunya ketika dia tidak punya uang untuk makan. Ia juga takut harga dirinya akan menimbulkan masalah, jadi ia sering kali makan 2 suap makanan lalu mencari alasan untuk mengatakan bahwa makanan itu tidak enak, dan membiarkan sisanya dimakan sendiri. Meskipun semua itu adalah hal-hal kecil, namun tetap saja membuatnya merasa hangat saat memikirkannya. Feng Zi, sudah lama kita tidak bertemu. Apa kau tidak merindukanku? Suara Fatichu terdengar dari gagang telepon. Cek. Aku punya wanita cantik untuk menemaniku. Siapa yang akan merindukanmu tanpa alasan? Ye Feng memarkir mobilnya di pinggir jalan. Ia menurunkan kewaspadaannya dan mulai bercanda. Cih, dasar orang tak berperasaan. Itu masih lebih baik daripada kamu. Kamu manusia, tapi bukan lawan jenis. Pergi ke neraka. Baiklah, berhenti bercanda. Aku mencarimu untuk urusan serius. Ya, silakan. Aku mendengarkan. Begitulah. Apakah kamu masih ingat Lin Jie? Lin Jie. Ye Feng berpikir lama sebelum teringat sesuatu. Oh, yang satu asrama dengan kita. Ada apa? Ya, anak ini sekarang kaya. Dia ingin mengajak orang-orang dari asrama kita ke Yangcheng untuk bermain. Dia bahkan secara khusus memintaku untuk mengajakmu. Bukankah kamu di Yangcheng? Kata Fatichu tanpa perasaan. Aku tidak akan pergi, kan? Kau juga tahu hubunganku dengannya tidak terlalu baik. Ye Feng langsung menolak. Meskipun dengan statusnya saat ini, dia tidak akan mempersulit Lin Jie karena masalah sekecil itu, mustahil baginya untuk melupakan semua dendamnya terhadap Lin Jie sambil tersenyum. Fatichu mendengar penolakannya dan buru-buru berkata,
Lin Jie bilang dia selalu ingin minta maaf padamu, tapi dia tidak bisa melakukannya. Dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membicarakannya denganmu. Bisakah kau anggap ini sebagai bentuk penghargaanku? Ye Feng ingin terus menolak, tetapi setelah mendengar kalimat terakhirnya, ia menelan kembali kata-katanya. Kalau begitu, baiklah. Kapan? Fatih Chu langsung senang. Besok malam jam 7 malam, di gedung klub klan suci. Setelah Ye Feng mencatat alamatnya, dia mengobrol dengan Fatih Chu sebentar sebelum menutup telepon. Setelah memikirkannya, dia menelepon Chen Xuan lagi dan bertanya apakah dia sudah pulang. Namun, jawaban yang didapatnya adalah, saya akan bekerja lembur malam ini. Dikatakan bahwa ada kesalahan di salah satu proyek yang perlu segera diperbaiki. Ye Feng hanya bisa mengucapkan beberapa kata keprihatinan sebelum menutup telepon. Setelah mengetahui bahwa Chen Xuan tidak akan kembali, ia tidak terburu-buru untuk kembali. Tepat ketika ia merasa bosan dan berpikir untuk mencari tempat bersantai, teleponnya tiba-tiba berdering lagi. Saat dia melihat ide penelepon, jantungnya langsung berdebar 2 kali. Feng Jingyi. Dia selalu merindukan burung kenari yang dipeliharanya. Ada apa? Meskipun dia bersemangat, dia tetap bertanya dengan sok. Kamar 1606 Hotel Imperial Win. Saya menunggu kedatangan Anda, Tuan. Suara menggoda Feng Jingyi terdengar dari ujung sana. Sialan, Ye Feng mengumpat dalam hati. Ia menutup telepon dan menginjak pedal gas. Blue Cham Knight bergerak di tengah lalu lintas yang padat dengan cara yang genit. Bab 1105 niat jahat apa yang mungkin saya miliki. Ye Feng masih linglung ketika dia tiba-tiba merasakan gatal di wajahnya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat seorang wanita cantik dan berkilau bersandar di telinganya, sambil bermain-main dengan rambutnya di wajahnya. Dia mengulurkan tangan dan menariknya ke dalam selimut, tangannya meraba sekujur tubuhnya. Kekeke. Wanita itu langsung tertawa manis. Wanita ini adalah Feng Jingyi, yang mengiriminya pesan teks tadi malam. Su Men mengirimnya ke Yang Cheng untuk perjalanan bisnis. Ketika dia mendengar bahwa Ye Feng telah kembali ke Yang Cheng, dia berinisiatif mengundangnya untuk pertemuan pribadi. Ketika dia memikirkan tipu daya aneh yang dilakukannya tadi malam, hatinya menjadi gelisah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Feng Jingyi terus melilitkan tubuhnya di sekelilingnya. Ya, aku pakai baju pinru. Kamu tidak suka? Ye Feng mengangkat dagunya yang halus. Katakan sejujurnya, dari mana kamu belajar semua trik aneh itu? Feng Jingyi membuka mulutnya dan memasukkan jarinya ke dalam mulutnya. Tentu saja, aku meminta nasihat dari guru yang hebat. Aku juga harus berlatih keras dan menemukan jawabannya sendiri, katanya dengan tatapan menggoda. Mata Ye Feng memancarkan niat membunuh. Berlatih keras. Selain aku, dengan siapa lagi kau berlatih? Feng Jingyi menegang. Kamu salah paham. Aku biasanya berlatih sendirian di rumah. Tadi malam adalah pertarungan pertama yang sesungguhnya. Selain kamu, aku belum pernah punya pria lain. Kalau aku bohong, aku bakal mati mengenaskan. Dia takut Ye Feng akan salah paham dan menganggapnya wanita yang tidak senonoh, jadi dia segera mengumpat. Ye Feng geli melihat ekspresinya. Aku hanya bertanya dengan santai. Kenapa kamu begitu gugup? Feng Jingyi langsung kesal. Baiklah, beraninya kau menakutiku. Aku akan memberimu pelajaran. Sambil berbicara, ia mulai menggaruk-garuk tubuh pria itu, tetapi itu hanya untuk pamer. Ia sama sekali tidak mengerahkan tenaga. Kekuatan itu bahkan tidak sebanding dengan seekor anak kucing. Ye Feng menatapnya tajam. Katakan sejujurnya, kau menghabiskan seluruh energimu untuk ini, apa niatmu? Feng Jingyi berhenti dan menatapnya dengan ekspresi menjilat. Mana mungkin aku jahat? Aku burung kenari tuan. Tentu saja, aku harus memikirkan cara untuk menyenangkanmu. Kuakui aku tak sebanding dengan Su Men dalam hal penampilan, begitu pula dengan wanita-wanitamu yang lain. Karena itulah aku harus punya keahlian di bidang lain agar tak ditinggalkan begitu saja olehmu di masa depan. Ye Feng menatapnya tanpa berkata-kata. Kalau begitu, sepertinya aku harus menjauh darimu. Feng Jingyi langsung gugup. Kenapa? Ye Feng tersenyum nakal. Untuk seorang juicer sepertimu yang telah berkultivasi menjadi roh, jika aku tidak segera menjauh darimu, cepat atau lambat aku akan diperas kering olehmu. Feng Jingyi tersenyum menawan. Kalau begitu aku harus cepat. Aku akan memeras sebanyak yang kubisa sebelum kau bosan. Saat dia berbicara, dia mulai tidak jujur lagi. Ye Feng buru-buru meraih pergelangan tangannya. Langit di luar cerah, bisakah kita berhenti sebentar? Ayo kita keluar dan makan dulu. Feng Jingyi menggigit bibirnya. Makanan apa? Nggak bisa makan yang lain untuk mengisi perutmu. Sebelum Ye Feng bisa mengatakan apapun, Ye Feng menatap langit-langit dengan mata terbuka lebar. Lupakan saja, karena dia tidak bisa menahannya, dia akan menanggungnya dalam diam.
Sampai matahari terbenam, Ye Feng dan Feng Jingyi keluar kamar dan pergi ke restoran hotel untuk makan sederhana. Feng Jingyi telah memikirkan sesuatu sepanjang makan. Ye Feng melihat ini dan bertanya, apa yang sedang kamu pikirkan? Apakah kamu mengalami masalah? Ceritakan padaku, dan aku akan membantumu menyelesaikannya. Feng Jingyi langsung menatapnya dengan sepasang mata besar yang berkaca-kaca. Aku sudah kehabisan semua trik yang kupikirkan. Aku berpikir, apa yang harus kulakukan lain kali? Ye Feng hampir memuntahkan makanan di mulutnya. Ia cepat-cepat menjentik dahinya. Kenapa kau terus memikirkan hal-hal ini? Tidak bisakah kau memikirkan hal lain? Ada lagi. Feng Jingyi memiringkan kepalanya dan memikirkannya, matanya berbinar. Bagaimana kalau aku membuat Sumen mabuk? Lalu kita bertiga bisa bermain bersama. Bagaimana menurutmu? Sialan. Ye Feng merasa seperti sedang memainkan kecapi untuk seekor sapi. Ia menghabiskan sup di mangkuknya dan segera berdiri untuk pergi. Namun, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Idenya terdengar tidak meyakinkan, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, ternyata cukup menarik. Bila dia teringat wajah cantik Sumen, terutama temperamen seperti itu sebagai saudara tetangga, jantungnya berdebar kencang. Feng Jingyi segera menyusulnya dan memegang lengannya. Tuan, kita mau kemana selanjutnya? Ye Feng memelototinya dengan marah. Bisakah kau tidak memanggilku seperti itu di luar? Orang lain mungkin mengira aku pemilik budak. Feng Jingyi mengangguk patuh. Baik, Tuan. Ye Feng benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Ia hanya bisa membiarkannya. Pergi dan ganti bajumu. Temani aku ke pertemuan nanti. Mata Feng Jingyi berbinar. Kau mau mengajakku ke pesta. Ketika seorang pria bersedia membawa Anda ke acara formal, itu merupakan pengakuan terselubung atas identitas Anda. Ye Feng memutar matanya. Jangan terlalu dipikirkan, ini hanya reuni kelas. Kamu harus tahu posisimu. Kamu tidak akan pernah muncul dalam situasi apapun sebagai pacarku. Mengerti? Kata-katanya agak menyayat hati, tetapi Feng Jingyi tetap mengangguk. Aku mengerti. Aku tahu statusku. Aku tidak akan melampaui batasku. Ye Feng tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika dia hanya burung kenari yang tidak berbahaya, dia tidak keberatan memberinya semua kekayaan yang diinginkannya. Namun jika dia mempunyai ambisi lain, maka maaf, sekalipun dia tahu bagaimana menyenangkan orang lain, dia tidak akan ragu untuk memotong delusinya. Dia tidak bisa disalahkan karena tidak berperasaan, karena mereka berdua sudah membuat kesepakatan sebelumnya, jadi mereka harus mengikuti kontrak tersebut. Jika dia ingin membatalkan kontrak ini, dia akan tersingkir. Saat Feng Jingyi berganti ke gaun malam berwarna merah anggur dan berjalan keluar, bahkan Ye Feng pun tercengang. Bukan karena kecantikannya yang memukau. Faktanya, dari segi fitur wajah, dia masih setengah langkah lebih unggul dari Chen Xuan dan Sumen. Namun, temperamen seksi dan menawan di tubuhnya adalah sesuatu yang tidak dimiliki wanita lain. Terutama gaun malam merah ini, wanita biasa sungguh tidak akan bisa mengenakannya. Namun, saat dia memakainya, seolah-olah itu dibuat khusus untuknya. Ditambah dengan sepatu hak tinggi berwarna merah di kakinya, dia memancarkan pesona yang tak tertahankan. Ye Feng hampir tidak dapat menahan keinginannya untuk menyelam ke sarang harimau lagi, tetapi mengingat waktunya tidak cukup, dia hanya dapat menahannya untuk saat ini. Sebenarnya, kau tidak perlu berpakaian seformal itu. Ini hanya pesta pribadi. Ia mengalihkan pandangannya dengan susah payah. Karena aku akan menemanimu menghadiri acara itu, aku harus lebih memperhatikannya, apapun tempatnya. Aku tidak ingin mempermalukanmu. Feng Jingyi menghampiri dan menggenggam lengannya dengan mesra. Setelah dia mengenakan sepatu hak tinggi, dia hanya setengah kepala lebih pendek darinya, jadi mereka bisa dianggap cocok. Ayo pergi. Bab 1106 Guru, apakah Anda ingin mengalami sesuatu yang lain? Mereka berdua kemudian meninggalkan hotel. Sepanjang jalan, banyak pejalan kaki yang terus menoleh untuk melihat mereka. Tingkat menoleh mereka bisa dibilang 100%. Tentu saja, tatapan orang-orang ini semua terfokus pada Feng Jingyi. Adapun mereka yang memandang Ye Feng, sebagian besar dari mereka menatapnya dengan jijik. Ye Feng sudah kebal terhadap tatapan seperti ini. Selama dia cukup bermuka tebal, tak seorang pun akan berani meremehkannya. Dalam perjalanan menuju rumah klub klan suci di malam pesona biru, Ye Feng melirik Feng Jingyi dari waktu ke waktu. Riasannya malam ini sangat cantik. Rambutnya diikat ke belakang, dan dengan anting-anting yang menggantung di kedua sisi, ia menambahkan sedikit keanggunan dan kewibawaan. Bulu matanya panjang dan ramping, dan saat dia berkedip, dia tampak sangat genit. Bibirnya dipoles lipstik merah menyala, menampakkan godaan yang tak terlukiskan. Matanya terasa terbakar. Feng Jingyi menyadari tatapannya dan langsung mengedipkan mata padanya. Kenapa kau terus mengintipku?
Ye Feng membalas dengan marah, apa maksudmu mengintip? Apa aku masih perlu mengintip wanitaku? Aku hanya melihat secara terbuka, oke. Feng Jingyi memilin rambutnya ke belakang telinga. Kelihatannya bagus, iya. Ye Feng tak bisa menyangkalnya. Ia hanya bisa mengangguk. Kelihatannya bagus. Wajah Feng Jingyi memancarkan sedikit candaan. Tuan, apakah Anda ingin merasakan sesuatu yang lebih seru? Ye Feng meliriknya. Apa yang lebih menarik? Feng Jingyi menggigit bibir bawahnya. Jalan saja. Serahkan sisanya padaku. Setelah berkata demikian, dia perlahan menundukkan kepalanya. Ye Feng segera meraih kemudi. Dia tak bisa menahan desahan dalam hatinya. Dasar perempuan jalang. Karena kurang konsentrasi, ia tidak menyadari lampu lalu lintas di depannya sudah merah. Ia pun buru-buru menginjak rem. Dia menggunakan tangan kanannya untuk melindungi kepala Feng Jingyi. Pada saat yang sama, terdengar suara dentuman keras dari belakang mobil. Blue Cham Knight langsung terdorong ke depan hingga jarak yang jauh. Feng Jingyi buru-buru mengangkat kepalanya dan mengeluarkan beberapa tisu sebelum berbalik. Mobilnya ditabrak. Dia menyeka mulutnya dengan tisu dan menoleh ke belakang dengan panik. Ye Feng tersenyum pahit sambil mengenakan celana dan keluar dari mobil. Bagian belakang Blue Cham Knight telah hancur menjadi lubang besar, terlihat sedikit menyedihkan. Sebuah Rolls-Royce Phantom diparkir di belakang mobilnya. Pada saat ini, pintu Phantom tiba-tiba terbuka, dan seorang pengemudi wanita dengan cepat keluar dari mobil. Wanita ini cukup cantik. Jika Feng Jingyi berusia 90 tahun, dia berusia sekitar 70 tahun. Dia memiliki gaya rambut bergelombang dan mengenakan gaun pendek ketat, dan sepasang sepatu hak tinggi yang tingginya lebih dari 10 cm. Ia memeriksa bagian depan mobil Phantom yang rusak terlebih dahulu, lalu melotot marah. Kau tahu cara menyetir. Ye Feng tidak tahu harus tertawa atau menangis ketika mendengar keluhannya lebih dulu. Kakak, kaulah yang memukulku. Mendengar itu, wanita itu semakin marah. Siapa yang kau panggil kakak? Ye Feng tidak punya pilihan selain mengubah cara dia memanggilnya. Kalau begitu, bolehkah aku memanggilmu Nona? Wanita itu melotot padanya. Kaulah nonanya. Seluruh keluargamu adalah nonanya. Ye Feng sedikit terdiam. Baiklah, Bu, tidak apa-apa. Anda yang menabrak mobil saya. Seharusnya Anda yang bertanggung jawab penuh. Wanita itu menjawab dengan tegas, jika kamu tidak menghentikan mobilnya, apakah aku akan menabrakmu? Ye Feng tertegun selama 2 detik. Tapi sekarang lampu merah. Apa salahnya aku berhenti? Wanita itu sama sekali tidak berusaha membujuknya. Bisakah kamu berhenti di lampu merah? Kamu tahu betapa mahalnya mobilku. Aku baru mengambil mobilnya 2 hari yang lalu dan mobilnya ditabrak sampai seperti ini olehmu. Bagaimana menurutmu kamu harus memberiku kompensasi? Ye Feng merasa sakit kepala. Perjelas, kaulah yang menabrakku, bukan aku, oke. Jika kamu tidak menghentikan mobil itu, apakah aku akan menabrakmu? Tanya wanita itu dengan nada yakin. Baiklah, penalaran tidak akan berhasil. Ye Feng menghela napas tak berdaya, ayo panggil petugas lalu lintas dan asuransi. Wanita itu sangat marah hingga wajahnya memucat. Baiklah, biarkan mereka datang dan menilai. Mereka juga bisa menghitung berapa banyak yang perlu Anda ganti rugi. Setelah mengatakan itu, dia menelepon perusahaan asuransinya. Pada saat ini, banyak orang sudah berlari untuk menonton. Bagaimanapun, adegan seperti ini di mana mobil-mobil mewah bertabrakan memang cukup memuaskan bagi banyak orang yang membenci orang kaya. Sialan, Rolls-Royce. Mobil ini mungkin harganya setidaknya 10 juta, kan? Dia benar-benar wanita kaya. Ini pertama kalinya aku melihat Rolls-Royce secara langsung. Ini baru orang kaya sejati. Sekelompok orang desa yang bodoh. Kalian cuma lihat Rolls-Royce, nggak lihat mobil di depan. Itulah Taipan sejati. Cek, kamu pikir aku nggak kenal logo mobil itu? Bukannya cuma Lamborghini. Paling mahal cuma beberapa juta. Rolls-Royce ini harganya paling nggak 10 juta. Sudah aku bilang kau tidak tahu apa-apa, tapi kau tetap tidak mau mengakuinya. Mobil itu memang Lamborghini, tapi Blue Cham Knight edisi terbatas. Hanya ada satu di dunia, dan harganya setidaknya ratusan juta. Berapa? Berapa? Ratusan juta. Apa ini cuma candaan? Ratusan juta saja cukup untuk membeli pesawat. Hehe, kalau kamu tidak percaya, kamu bisa memeriksanya sendiri. Bab 1107 terus terang saja, kami tidak mampu membayarnya. Banyak orang yang melihat kejadian itu. Mereka membuka mesin pencari dan mencarinya. Sial, ratusan juta banget. Astaga, dunia orang kaya itu nggak terbayangkan. Kupikir Rolls-Royce sudah jadi mobil termewah. Aku tak menyangka mobil itu cuma adik kecil di depan Blue Cham Knight ini. Jadi, adik kecil ini benar-benar Taipan sejati. Dia sangat muda dan tampan.
Dia memang yang terbaik di antara manusia. Dia pasti pewaris generasi kedua yang sangat kaya. Semua orang terkejut dengan mobil super mewah ini, terutama banyak wanita. Mereka menatap Ye Feng dengan mata hijau. Tepat saat semua orang berbisik-bisik satu sama lain, petugas pengatur lalu lintas sudah tiba. Ketika wanita itu melihat petugas pengatur lalu lintas berseragam, ia langsung berlari menghampirinya dan berseru, "Paman polisi, tolong bersikap bijaksana. Dialah yang memarkir mobil secara sembarangan dan menyebabkan saya menabraknya sebelum saya sempat bereaksi, tetapi dia bilang saya sepenuhnya bertanggung jawab." Saat polisi lalu lintas mendengarkan keluhannya, ia mengamati tempat kejadian perkara dan memeriksa perekam mobil kedua orang tersebut. Akhirnya, pihak yang bertanggung jawab pun ditentukan. Kecelakaan ini terutama disebabkan oleh wanita ini yang tidak menjaga jarak aman dan tidak berhenti tepat waktu. Oleh karena itu, pada akhirnya, diputuskan bahwa wanita ini sepenuhnya bertanggung jawab dan harus mengganti rugi semua biaya perbaikan kepada pria ini. Wanita itu panik ketika mendengarnya. "Paman polisi, sudahkah Anda menemukan jawabannya?" Dialah yang tiba-tiba mengerem, jadi saya tidak bereaksi tepat waktu. Petugas lalu lintas itu terdiam. Saat itu lampu merah. Tidak masalah baginya untuk berhenti. Wanita itu masih belum yakin. Meski lampu merah, dia berhenti terlalu mendadak. Setidaknya dia harus bertanggung jawab, kan? Lagi pula, mobilku sangat mahal. Perusahaan asuransi pasti tidak akan mengganti semuanya. Aku harus membiarkan dia menanggung sebagian biayanya. Petugas lalu lintas itu sangat marah hingga tertawa. Ini tidak ada hubungannya dengan mobil itu. Saya hanya menghukumnya sesuai peraturan lalu lintas. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang hukuman saya, Anda dapat melaporkannya ke dinas lalu lintas. Wanita itu melotot marah. "Jangan khawatir. Aku pasti akan mengadukanmu karena telah membuat keputusan gegabah seperti itu." Petugas lalu lintas dan Ye Feng saling memandang dan tersenyum pahit. Mereka benar-benar tidak punya pilihan ketika menghadapi wanita yang tidak masuk akal seperti itu. Wanita itu menatap Ye Feng dengan dingin. "Baiklah, aku kurang beruntung hari ini. Aku akan ganti rugi. Anggap saja seperti memberi makan anjing." Sebelum Ye Feng sempat bicara, Feng Jingyi berdiri. "Jaga bicaramu. Kau tahu berapa harga mobil kita? Bahkan jika aku menjualmu, kau tidak akan mampu membelinya." Wanita itu tersenyum sinis. "Kau pikir aku belum melihat pasar? Bukankah itu cuma Lamborghini yang rusak, 2 atau 3 juta paling banyak? Aku bisa dengan santai mengeluarkannya dari sakuku dan membelikanmu beberapa mobil." Polisi lalu lintas dan orang-orang di sekitar yang menonton acara itu semuanya menahan tawa saat melihatnya. 2-3 juta. Dia mungkin bahkan gak akan sanggup beli ban dari situ, kan? Wajah Feng Jingyi memucat karena marah. "Baiklah, kalau begitu kita tunggu saja bagaimana kau akan memberi kami kompensasi hari ini." Pada saat ini, dia melihat beberapa staf perusahaan asuransi bergegas mendekat. Wanita itu segera menghampiri mereka. "Kalian datang tepat waktu. Lihat berapa banyak yang harus kubayar untuk mobilnya yang rusak. Cepat bayar dia. Aku ada urusan mendesak di sini." Orang-orang dari perusahaan asuransi menoleh untuk melihat Blue Cham Knight, dan ekspresi mereka berubah drastis. "Ya Tuhan, apakah ini malam pesona biru? Sepertinya. Benar. Kudengar cuma ada satu di dunia. Aku nggak ngangka bakal ketemu di sini. Ini, bagaimana kita bisa menggantinya?" Beberapa di antara mereka saling memandang dengan ekspresi jelek. Wanita itu melihat keraguan mereka dan sedikit kesal. "Kalian ngomongin apa? Cepat selesaikan." Pria parubaya itu langsung tertawa datar. "Nona Li, saya sungguh minta maaf. Ini jauh di luar jangkauan kompensasi kami. Terus terang saja, kami tidak mampu." Wanita itu sangat marah ketika mendengarnya. "Apa maksudmu? Aku membayar ratusan ribu yuan untuk asuransi setiap tahun, dan kau bilang kau tidak mampu membelinya. Apa kau masih punya hati nurani?" Pria parubaya itu melihat bagian belakang Blue Cham Knight yang rusak. "Menurut batas kompensasi Anda, kami hanya bisa membayar maksimal 2 juta. Wanita itu puas. "Bagus. Dengan mobilnya yang rusak itu, 2 juta sudah cukup baginya untuk membeli yang baru." Beberapa petugas asuransi semuanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka saat mereka menatapnya seolah-olah dia orang bodoh. Wanita itu mengerutkan kening. "Kenapa kau menatapku? Apa aku salah bicara? Bukankah itu cuma Lamborghini? Lagi pula aku belum pernah melihatnya." Pria parubaya itu langsung tersenyum canggung. "Ini bukan Lamborghini biasa. Ini Lamborghini edisi terbatas, Blue Cham Knight. Hanya ada satu di dunia dan harganya setidaknya 100 juta. Melihat kerusakan mobil ini, biaya perbaikannya setidaknya 10 juta yuan." Wanita itu langsung tercengang. "Kamu, bercanda, kan?"
Mobil apa yang harganya ratusan juta? Kalaupun kamu nggak mau bayar, kamu nggak perlu bohong, kan? Pria parubaya itu langsung tersenyum pahit. Beraninya aku berbohong padamu. Kalau kau tidak percaya, kau bisa mencarinya sendiri. Wanita itu buru-buru mengeluarkan ponselnya dan mencari informasi tentang Blue Cham Knight. Ketika melihat kolom harga, raut wajahnya berubah. Setelah menghitung beberapa kali, ia memastikan harganya sekitar 120 juta. Lagi pula, hanya ada satu mobil seperti itu di dunia. Bahkan jika seseorang punya uang, mereka tidak akan mampu membelinya. Dia merasa pusing dan hampir terjatuh. Tadi, kamu bilang berapa biaya perbaikan mobil ini? Dia menatap kosong ke arah petugas asuransi. Pria parubaya itu terbatuk-batuk. Mobil ini buatan tangan. Suku cadangnya harus dibuat khusus, jadi biaya perawatannya sangat tinggi. Saya perkirakan setidaknya 10 juta. Tentu saja, jika Anda khawatir, Anda bisa mencari agen penilai profesional untuk menentukan kerugiannya. Wanita itu tak tahan lagi. Ia terduduk di tanah dan mulai menangis. Feng Jingyi merasa sangat senang melihat adegan ini. Aku akan membiarkanmu bersikap tangguh lagi, sekarang kau tahu betapa kuatnya dirimu, kan? Ye Feng perlahan berjalan mendekati wanita itu. Kau berencana membayar sekarang? Atau kau mau melalui proses hukum? Wanita itu mendongak dengan air mata di matanya. Aku tidak mampu membelinya. Ye Feng menunjuk Rolls-Royce-nya. Harganya cuma 10 juta. Kalau kamu mampu beli mobil seperti ini, kenapa kamu tidak bisa? Mata wanita itu merah dan bengkak karena menangis. Saya juga membeli mobil itu dengan mencicil. Itu hanya untuk menjaga penampilan. Ye Feng mengangkat tangannya untuk menyela, itu bukan urusanku. Aku hanya memberimu waktu 1 hari. Jika kau tidak mampu membayar kompensasi, kita akan menempuh jalur hukum. Hubungi aku jika kau sudah memikirkannya matang-matang. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan informasi kontaknya. Pada saat ini, staf Lamborghini tiba. Setelah Ye Feng memberi mereka mobil, dia membawa Feng Jingyi dan pergi dengan taksi. Ia sudah berjalan jauh, tetapi ia masih bisa melihat perempuan itu duduk di tanah dan menangis. Matanya dipenuhi keputusasaan dan ketidakberdayaan. Feng Jingyi mengalihkan pandangannya. Ia perlahan bersandar di bahu Ye Feng. Inilah mengapa aku ingin menjadi wanita simpananmu. Ye Feng sedikit bingung. Aku tidak mengerti. Feng Jingyi mendesah, suaranya terdengar agak kesepian. Karena aku takut suatu hari nanti aku akan menabrak mobil mewah orang lain dan tidak akan mampu membelinya. Namun, ia langsung merasa senang. Tapi untungnya, aku sekarang ada di pihakmu. Aku tak perlu khawatir lagi. Ye Feng menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Ia menggaruk hidungnya. Jangan khawatir, karena aku menganggapmu sebagai burung kenariku, aku tidak akan membiarkanmu khawatir. Feng Jingyi bersandar di lengannya, wajahnya penuh kebahagiaan. Pengemudi di depan menatap mereka berdua dengan aneh. Dua orang ini benar-benar berkata, menjaga wanita, dengan begitu percaya diri. Ini benar-benar kemunduran dunia dan hati manusia. Bab 1108 Aku pikir kamu bangkrut. Ketika Ye Feng dan Feng Jingyi tiba di gedung klub klan suci, mereka melihat Fatih Chu dan yang lainnya menunggu di pintu masuk. Selain Fatih Chu, ada 3 teman sekamar lain yang berdiri di sampingnya. Masing-masing dari mereka ditemani seorang wanita. Di antara keempat orang ini, Ye Feng dan Fatih Chu memiliki hubungan terbaik. Sedangkan 3 lainnya, hubungan mereka biasa saja. Mereka hanya berbincang beberapa patah kata, tetapi mereka tidak memiliki banyak perasaan satu sama lain. Tentu saja, hubungan mereka tidak seburuk dengan Lin Jie. Lin Jie tidak ada di dalam, jadi dia mungkin belum tiba. Feng Zi. Melihatnya keluar dari taksi, Fatih Chu memimpin untuk menyambutnya. Gemuk. Saat Ye Feng melihatnya, dia tersenyum tipis. Feng Zi, hahaha, lama tak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Fatih Chu berlari menghampirinya dengan langkah lebar dan memeluknya sambil berputar 2 kali. Ye Feng bisa merasakan kebahagiaan di lubuk hatinya. Ia membiarkannya begitu saja. 3 teman sekamar lainnya juga datang. Meskipun mereka tidak seantusias Fatih Chu, mereka tetap menyambutnya. Ye Feng, bukannya kamu kaya? Kenapa kamu naik taksi? Salah satu anak laki-laki jangkung dan kurus melirik taksi itu dengan ragu. Anak laki-laki ini bernama Gao Sufei, dan dialah yang memiliki hubungan paling baik dengan Lin Jie di asrama. Keduanya berasal dari keluarga kaya, jadi mereka memiliki bahasa yang sama. Ye Feng hanya tersenyum. Baru saja terjadi kecelakaan di jalan. Mobilnya sedang diderek untuk diperbaiki. Benarkah? Gao Sufei langsung bertanya. Bagaimana menurutmu? Ye Feng menatapnya sambil tersenyum. Gao Sufei langsung tersenyum canggung. Kukira kamu bangkrut, haha. Sambil berbicara,
dia memeluk teman wanitanya di sampingnya. Ye Feng punya kesan tersendiri tentang gadis ini. Ia dianggap sebagai orang terkenal di sekolah. Ia sering mengadakan pesta dan kompetisi. Kenapa? Kamu tidak membawa teman wanita. Tapi itu benar. Kalau kamu benar-benar jatuh miskin lagi, perempuan mana yang mau naik taksi bersamamu? Gao Sufei tersenyum puas. Saat itu, Feng Jingyi, yang bertugas membayar taksi, membuka pintu dan keluar dari mobil. Ia kebetulan mendengar ini dan langsung menjawab, ada apa? Bukankah aku perempuan? Semua orang langsung berbalik dan bola mata mereka hampir jatuh. Pesona Feng Jingyi yang dewasa dan seksi adalah sesuatu yang bahkan orang seperti Ye Feng tidak tahan, apalagi para siswa yang belum banyak melihat dunia. Selain gaun malam merah anggurnya, ia tampak seksi dan anggun. Sulit untuk tidak merasa malu pada diri sendiri. Gao Sufei dan teman-teman wanitanya semuanya cukup cantik. Akan tetapi, mereka belum pernah keluar dari sekolah sebelumnya, jadi entah dari cara berpakaian atau aura mereka sangat berbeda dengan Feng Jingyi. Feng Jingyi menggenggam lengan Ye Feng erat-erat. Halo, aku teman Ye Feng, senang bertemu denganmu. Gao Sufei, Fatih Chu, dan yang lainnya langsung saling berpandangan dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Feng Zi, apakah ini pacar barumu? Wajah Fatih Chu dipenuhi dengan keheranan. Tidak, kami hanya berteman. Ye Feng menatapnya dengan tatapan, kau tahu. Fatih Chu bahkan lebih tercengang kali ini. Dia tak bisa menahan diri untuk mengacungkan jempol. Keren. Mereka hanya bisa melihat wanita seperti ini di TV, dan Ye Feng mungkin sudah bosan padanya. Inilah perbedaannya. Ye Feng tak ingin memberi mereka terlalu banyak pukulan. Ia segera mengalungkan lengannya di leher Fatih dan menatap gadis di sampingnya. Ini pacarmu. Gadis itu cukup cantik, tetapi matanya sesekali memancarkan tatapan jijik, membuat orang merasa tidak nyaman. Wajah gemuk Chu si gendut langsung memerah. Tetap saja. Aku. Ye Feng tercerahkan. Oh, kamu masih mengejarnya. Kalau begitu kamu harus berani. Maukah kamu membantu saudara ini? Fatih Chu buru-buru melambaikan tangannya. Tidak perlu. Aku tidak pantas untuknya. Ye Feng langsung mencibir, kamu punya dua mata, dia juga punya dua mata. Kenapa kamu tidak pantas untuknya? Mendengar ini, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum menghina. Jelas, ia merasa kedua orang ini terlalu melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Pada saat ini, Ye Feng memperhatikan bahwa Gao Sufei mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan. Tak lama kemudian, deru mesin terdengar. Sebuah Ferrari Enzo melaju kencang. Pria yang duduk di kursi pengemudi adalah Lin Jie. Semua itu disaksikan olehnya, dan dia tidak dapat menahan tawa dalam hatinya. Sepertinya Lin Jie sengaja pamer di depannya. Jika dia tidak datang, dia mungkin tidak akan muncul lagi. Hei, bukankah ini tuan muda Ye kita? Lama tak berjumpa. Lin Jie mengunyah permen karetnya saat keluar dari mobil dan menggoda Ye Feng. Bab 1109 Aku tahu batasku, aku tidak layak. Pada saat yang sama, seorang gadis berambut pirang turun dari kursi penumpang. Ye Feng juga mengenal gadis ini. Saat ia baru saja kaya raya, gadis ini telah menyatakan cintanya lebih dari sekali. Ia bahkan mengisyaratkan bahwa selama Ye Feng setuju, ia bisa langsung menginap di hotel bersamanya. Tentu saja, dia tidak menyukai orang seperti ini dan menolaknya beberapa kali berturut-turut. Dia tidak menyangka wanita itu akan benar-benar berbalik dan mendekati Lin Jie. Saat Lin Jie muncul, mata para gadis, termasuk gadis yang dikejar Fatih Chu, berbinar. Tentu saja, Feng Jingyi merupakan pengecualian. Lagi pula, dia berhasil mendekati Ye Feng, yang merupakan bos super sejati, jadi dia tentu saja tidak menyukai anak orang kaya seperti Lin Jie. Lama tak jumpa. Meskipun Ye Feng dapat melihat pikirannya dengan jelas, dia tetap berpura-pura tidak tahu dan menyapanya. Lin Jie hendak melanjutkan bicaranya, tetapi tatapannya jatuh pada Feng Jingyi, dan matanya melebar. Apakah ini pacarmu? Tanpa menunggu Ye Feng menjawab, Feng Jingyi berbicara lebih dulu, kamu benar-benar pandai bercanda. Meskipun aku sangat ingin menjadi pacar Tuan Ye, aku tahu batasku. Aku tidak pantas. Saat dia mengatakan ini, beberapa orang yang hadir kehilangan ketenangannya. Dengan penampilan dan temperamennya, dia jelas bisa dianggap satu dari sejuta. Bahkan jika dia ditempatkan di industri hiburan di mana wanita cantik ada di mana-mana, dia akan tetap menjadi sosok yang luar biasa. Jika dia saja tidak layak menjadi pacarnya, lalu siapa? Wajah Lin Jie berkedut. Ia ingin pamer di depan Ye Feng. Namun, sekarang, ia tiba-tiba merasa dipermalukan. Dia tidak bisa membandingkan wanita dalam aspek ini, tetapi dia dengan cepat menemukan kelebihan lainnya. Dia duduk di depan Ferrari Enzo dan sengaja memperlihatkan logonya.
Ye Feng, bukankah kamu yang menyetir ke sini hari ini? Faticu segera menjawab atas nama Ye Feng, mobil Feng Zi mengalami kecelakaan dalam perjalanan ke sini. Mobilnya sudah dikirim untuk diperbaiki. Lin Jie langsung tertawa. Kebetulan sekali. Kamu kebetulan ke sini untuk kumpul-kumpul, dan terjadi kecelakaan. Apa kamu yang mengirimnya untuk diperbaiki, atau kamu jual mobilnya karena kehabisan uang? Ye Feng melirik mobilnya. Mobilmu ini bekas, kan? Ekspresi Lin Jie berubah. Siapa bilang? Ini mobil baru, ya. Aku belum pernah pakai barang yang sudah dipakai orang lain. Ye Feng tak kuasa menahan senyum. Saya melihat papan nama pabrik di bawah kursi penumpang. Tanggal pembuatannya 3 tahun yang lalu. Kapan Anda membeli mobil ini? Lin Jie membelalakan matanya dan menatap Ye Feng dengan tak percaya. Kau, mobilnya memang mobil bekas. Dia pernah melihat Ye Feng mengendarai Ferrari Enzo dan mobil itu sangat keren, jadi dia mendesak keluarganya untuk membelikannya. Namun, mobil baru terlalu mahal dan dia tidak mampu membelinya, jadi dia membeli mobil bekas. Tentu saja, bukan itu yang paling mengejutkannya. Yang mengejutkannya adalah pelat nama di bawah kursi penumpang sangat kecil, dan Ye Feng berada sangat jauh, ditambah lagi langit sudah gelap. Bagaimana dia melihatnya? Gao Sufei segera maju untuk membantunya. Haha, meskipun bekas, harganya tetap beberapa juta. Jauh lebih baik daripada naik taksi, kan? Hahaha. Semua gadis setuju. Ya, beberapa juta saja sudah cukup untuk membeli rumah besar di Yangcheng. Itu sudah sangat kaya. Beberapa juta. Siapa di keluarga biasa yang bisa mengambil uang sebanyak itu sekaligus? Dan kamu pakai itu untuk beli mobil. Ayah Lin Jie adalah seorang pemimpin tingkat tinggi di sebuah perusahaan besar. Bukankah mudah baginya untuk mengambil sedikit uang ini? Ya, dia pewaris generasi kedua yang kaya raya. Dia tidak seperti orang-orang yang berpura-pura kaya tapi akhirnya terpuruk dan kembali ke kondisi semula. Mereka semua berebut untuk mendapatkan hati Lin Jie, dan tentu saja mereka tak bisa menahan diri untuk tidak menginjak Ye Feng. Faticu sedikit kesal. Awalnya Ye Feng tidak mau menghadiri pertemuan itu. Dia datang hanya karena dirinya sendiri, tetapi sekarang dia diejek oleh semua orang. Bagaimana mungkin dia hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Ye Feng tidak mengatakan apa-apa. Apa kau harus mengincarnya? Semua orang menutup mulut setelah ditegurnya. Lin Jie juga tersenyum dan menepuk bahu Ye Feng. Ye Feng, kalau ada kesulitan, kabari saja. Kita sudah sekamar beberapa hari. Aku tidak berani bicara banyak, tapi beberapa ribu yuan tidak masalah. Ye Feng mencibir. Kalau begitu aku akan berterima kasih sebelumnya. Lin Jie tidak membuang waktu lagi bersamanya. Ia melambaikan tangan kepada yang lain dan berkata, ayo masuk. Aku akan menanggung semua biaya malam ini. Kalian boleh makan, minum, dan bermain sepuasnya. Semua orang langsung bersorak dan mengikuti Lin Jie ke clubhouse klan suci. Feng Zi, maafkan aku. Lin Jie bilang dia ingin berbaikan denganmu, jadi aku memanggilmu. Aku tidak menyangka. Faticu sengaja berjalan di belakang, meminta maaf kepada Ye Feng dengan suara rendah. Tidak apa-apa. Dia hanya ingin memamerkan kekayaannya. Kita harus memberi mereka kesempatan untuk bersikap tenang. Ye Feng memeluk bahunya dan mengikutinya masuk. Klub klan suci ini dianggap sebagai klub berukuran sedang, dan dekorasi interiornya lumayan. Tentu saja, ini untuk Ye Feng. Bagi para pelajar yang jarang pergi ke tempat seperti itu, tempat itu sudah merupakan tempat yang sangat mewah. Mereka melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, terutama para gadis, yang tampak sangat gembira. Begitu mereka masuk, seorang resepsionis langsung menghampiri mereka. Halo, ada yang bisa saya bantu? Lin Jie memasukkan tangannya ke saku dan melihat sekeliling. Kamar pribadi mana yang terbaik di sini? Gadis itu langsung menyapanya sambil tersenyum. Kamar pribadi termewah di sini adalah kamar pribadi kelas berlian. Biaya kamar pribadinya 18.888 yuan. Akan ada beberapa minuman dan buah gratis. Lin Jie memotongnya dan berkata, kalau begitu beri kami kamar pribadi kelas berlian. Gadis itu tersenyum canggung. Maaf, Pak. Semua kamar pribadi kelas berlian kami sudah dipesan. Sekarang, hanya kamar pribadi kelas menengah yang tersisa. Begini. Lin Jie hanya ingin pamer di depan Ye Feng dan yang lainnya, tetapi ketika mendengar ini, ia langsung merasa tidak senang. Tidak, aku hanya ingin kamar pribadi Diamond. Coba pikirkan cara agar mereka mengosongkan kamar. Saya bersedia membayar 2 kali lipat biaya kamar pribadi. Gadis itu berada dalam posisi yang sulit. Tapi, Lin Jie memelototinya. Apa yang masih kau bicarakan? Cepat pergi. Staf perempuan itu tidak punya pilihan selain menguatkan diri dan berjalan ke atas. Bab 1110 inilah si hebat tersembunyi yang sebenarnya.
Setelah beberapa menit, gadis itu kembali dan menatap Lin Jie dengan nada meminta maaf. Tuan, para tamu di kamar Diamond bilang mereka ingin Anda pergi dan berbicara langsung dengan mereka. Lin Jie memelototinya dan berkata, kau bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini. Kalau aku tahu lebih awal, aku tidak akan datang ke tempat kumuh ini. Setelah mengatakan itu, dia memimpin dan berjalan ke atas. Yang lain tentu saja mengikutinya. Ye Feng dan Fatichu terus berjalan di belakang. Feng Zi, ku dengar Shen Baitian akan pergi ke Jepang. Kau tahu. Fatichu sedang mengobrol dengannya ketika di atas sengaja membocorkan sebuah berita. Siapa yang memberitahumu? Ye Feng tertegun. Dia segera menatapnya. Kamu tidak tahu. Sekarang seluruh sekolah tahu. Ku dengar dia akan pergi ke Jepang untuk melanjutkan studinya. Keluarganya sudah mengaturnya dan dia akan segera pergi. Fatichu juga cukup penasaran ketika menyadari bahwa dia tidak tahu tentang masalah ini. Nanti aku tanya dia. Ekspresi Ye Feng agak kesal. Dia sebenarnya tidak menceritakan masalah sebesar itu. Dia benar-benar tidak menganggapnya sebagai teman. Mereka berdua sudah tertinggal jauh saat mengobrol. Lin Jie dan yang lainnya sudah memasuki ruang pribadi. Sebelum mereka berdua sempat mendekat, mereka mendengar teriakan marah dari dalam. Kau ingin aku membersihkan kamar pribadi untukmu, jadi aku akan membersihkannya untukmu. Kau pikir kau siapa? Ini buruk. Ye Feng dan Fatih saling memandang dan segera berjalan ke pintu kamar pribadi. Mereka melihat beberapa pria bertato duduk di sofa di dalam. Sekilas, mereka tampak tidak sopan. Lin Jie menutupi wajahnya dan berdiri di sana, seolah-olah baru saja ditampar. Ia memelototi orang-orang ini. Bagaimana kalian bisa memukul orang? Pada saat itu, seorang pria botak berdiri, menghampirinya, dan menamparkan wajah pria itu. Aku memang memukulmu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Ah! Beberapa gadis yang datang bersama Fatichu dan yang lainnya begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Adapun anak laki-laki, mereka semua takut dengan aura orang-orang ini dan tidak berani maju untuk membantu. Lin Jie menatap Fatichu dan yang lainnya, merasa sedikit malu di depan mereka. Meskipun ia ketakutan setengah mati, ia tetap memelototi pria itu. Kau tahu siapa aku? Kalau kau berani memukulku, aku akan membuatmu menyesal. Mendengar ancamannya, pria itu menamparnya 2 kali tanpa berkata apa-apa. Bajingan kecil, kau masih mencoba menakut-nakutiku. Kalau begitu, ceritakan saja. Kita lihat latar belakangmu seperti apa. Beraninya kau begitu sombong. Lin Jie menggertakkan giginya. Ayahku Lin Zhengde, kepala Departemen Pembelian Perusahaan Perdagangan Feng Sheng. Ketika Ye Feng mendengar kata-kata Feng Sheng Trading, ekspresinya sedikit berubah. Kebetulan sekali, ya. Pria itu segera menoleh ke arah sekelompok orang di sofa. Lin Zhengde, pernah dengar tentang dia? Semua orang itu menggelengkan kepala. Saya pernah dengar tentang Feng Sheng Trading. Perusahaan dagangnya lumayan besar, tapi siapa Lin Zhengde? Siapakah yang hanya seorang supervisor departemen pembelian yang mencoba menakut-nakuti? Kalaupun ayahmu bos Feng Sheng Trading, terus kenapa? Apa kami takut? Kenapa kamu bicara dengannya? Hajar saja dia dan usir dia. Jangan merusak suasana hati semua orang. Lin Jie mendengar bahwa nama ayahnya tidak berguna, jadi ia buru-buru melaporkan nama lain. Dia manajer klub klan suci ini. Mau kupanggil dia untuk bicara denganmu. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tertawa lagi. Hahaha, manajer klub klan suci. Tanyakan padanya apakah dia berani ikut campur dalam urusan geng Cheoksin kita. Sudahlah. Panggil dia dan mari kita lihat. Anak ini bodoh sekali, padahal dia menggemaskan. Dia benar-benar memanfaatkan manajer klub untuk menakut-nakuti orang. Dilihat dari aksennya, dia dari kota lain. Dia mungkin belum pernah dengar tentang geng Cheoksin kita, kan? Lin Jie dan yang lainnya memang tidak tahu nama geng Cheoksin, tetapi ketika mereka melihat betapa sombongnya orang-orang ini, mereka langsung panik. Mereka tidak mengenal siapapun lagi di Yang Cheng. Apa yang harus mereka lakukan? Tepat saat mereka mulai berkeringat dingin, Ye Feng tiba-tiba masuk ke ruangan, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berdiri diam di sana. Pemimpinnya langsung menggigil dan hampir mengompol. Tepat saat dia hendak memanggil nama Ye Feng, dia melihat Ye Feng menggelengkan kepalanya sedikit. Pria itu langsung mengerti dan berpura-pura tidak mengenalnya. Ia menoleh ke arah Lin Jie. Itu. Maaf, aku tidak mengenalmu. Kami akan menyerahkan kamar pribadi ini dan membayarnya. Maaf. Setelah berkata demikian, dia buru-buru melambaikan tangan ke arah yang lain. Sekelompok orang itu dengan panik mengambil pakaian dan sepatu mereka lalu melarikan diri. Lin Jie dan yang lainnya terkejut dan tertegun di tempat. Ini, apa yang terjadi? Fatichu menggaruk kepalanya dengan bingung.
Gao Sufei langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menyanjungnya. Perlukah kau bicara begitu? Mereka pasti ketakutan oleh kakak Jie kita. Aku tidak menyangka kakak Jie begitu populer di Yangcheng. Kau harus menjaga adikmu baik-baik di masa depan. Meskipun Lin Jie tidak tahu apa yang terjadi, ia memutuskan untuk memanfaatkan situasi sebaik mungkin. Ia langsung melambaikan tangan kepada mereka dan berkata, mereka hanya beberapa berandalan. Mereka bukan apa-apa di mataku. Jangan khawatir, jika kalian membutuhkan sesuatu di Yangcheng nanti, beritahu saja namaku. Gao Sufei dan yang lainnya memujinya lagi. Hanya Feng Jingyi yang menatap Ye Feng dalam-dalam. Dia lebih teliti. Lin Jie baru saja menyebutkan dua nama berturut-turut, tetapi orang-orang itu sama sekali tidak menganggapnya serius. Namun saat Ye Feng memasuki ruangan, orang-orang itu langsung lari terbirit-birit seakan melihat hantu. Jelaslah mereka tidak takut pada Lin Jie, melainkan Ye Feng. Ini adalah tembakan besar tersembunyi yang sesungguhnya. Tetapi karena Ye Feng tidak bersedia mengatakannya keras-keras, tentu saja dia tidak berani mengatakan apapun. Lin Jie berjalan mendekat dan menepuk bahu Ye Feng. Lihat itu. Seekor anjing akan makan kotoran jika berjalan 1000 mil, serigala akan makan daging jika berjalan 1000 mil, kemanapun aku pergi, aku akan lebih kuat darimu. Ye Feng terkekeh. Ya, kau benar. Melihat bahwa ia telah mengaku kalah, kesombongan Lin Jie pun terpuaskan. Ia segera berbalik dan melambaikan tangan kepada semua orang. Apa mau kalian? Buka saja, jangan simpan uang untukku. Kakak Jie hebat sekali. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.